Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang operasi dan produktivitas. Nama-nama anggota kelompok kami yakni Abdul Hamid Syarif, Ahmad Ali, Muhammad Ainur Rasuli, Maslahun Nisa, Linda Rosilawati, Putri Wulandari, Aufa Rafida. Pengertian manajemen operasi (operasian manajemen UM) adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Mengapa kita mempelajari manajemen operasi? Kita mempelajari manajemen operasi karena 4 alasan berikut. Yang pertama, manajemen operasi adalah salah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan, membiayai, dan memproduksi. Maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan. Yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Selanjutnya, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer. Yang terakhir, kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengambilan keputusan operasi. Pengambilan keputusan operasi merupakan elemen penting dalam manajemen operasi, karena semua pimpinan produksi atau operasi harus membuat keputusan yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan operasi. Proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, perumusan masalah, yang kedua, pengembangan alternatif-alternatif, yang ketiga, evaluasi alternatif-alternatif, yang keempat, pemilihan alternatif terbaik, yang kelima, implementasi keputusan, dan yang terakhir, evaluasi hasil-hasil. Baik, pada slide ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang kerangka keputusan operasi. Nah, apa sih fungsi atau kegunaan dari kerangka keputusan operasi itu sendiri? Kerangka keputusan operasi diperlukan untuk mengkategorikan dan merumuskan keputusan dalam berbagai operasi. Ada 5 tanggung jawab utama, yaitu yang pertama, tanggung jawab proses, yang merupakan keputusan untuk merancang proses produksi yang mencakup seleksi tipe proses, pemilihan teknologi, analisa aliran proses, penentuan lokasi, layout fasilitas operasi, dan penanganan bahan atau material handling. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah kapasitas, tanggung jawab kapasitas, yang bertanggung jawab dan keputusan pada penyediaan volume keluaran atau outputs yang optimal bagi organisasi. Yang dimaksud dengan optimal bagi organisasi ini ialah tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab persediaan. Tanggung jawab ini bertanggung jawab atas keputusan yang berkenaan dengan kapan harus memesan dan berapa banyak setiap kali pesan. Kemudian tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab tenaga kerja, yang bertanggung jawab atas keputusan yang berkaitan dengan perancangan dan pengelolaan tenaga kerja dalam kegiatan produksi atau operasi, yang meliputi job design, alokasi tenaga kerja, pengukuran kerja, pemberian kompensasi, dan penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Kemudian tanggung jawab yang terakhir ialah tanggung jawab kualitas. Tanggung jawab kualitas ini yang bertanggung jawab atas keputusan yang berhubungan dengan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sasaran keputusan operasi. Yang pertama yaitu biaya. Semua biaya untuk suatu keputusan perlu dievaluasi dan dipertimbangkan agar tercapai efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu kualitas. Berkaitan dengan kualitas barang atau jasa yang dipengaruhi antara lain oleh desain produk, proses, tenaga kerja, dan pengawasan mutu. Kemudian yang ketiga yaitu keandalan.
Terkait dapat diandalkannya suplai barang atau jasa yang diukur dengan kekurangan bahan, pemenuhan janji pengiriman, hal ini dipengaruhi mulai dari keputusan desain proses, scheduling, sampai persediaan. Kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang, misalnya perubahan desain produk, kapasitas produksi, dan lain-lain. Produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi dan merupakan kemajuan dari perubahan dalam proses transformasi sumber daya atau input menjadi barang atau jasa, atau biasa disebut dengan output. Pengukuran produktivitas. Dalam pengukuran produktivitas ada dua, yakni yang pertama produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu di mana hanya menggunakan satu sumber daya sebagai input. Untuk menghitung pengukuran produktivitas, yakni dengan cara membagi output yang dihasilkan dengan salah satu input yang digunakan. Yang kedua, produktivitas multifaktor atau multifaktor productivity, yaitu memasukkan semua sumber daya yang digunakan sebagai input. Untuk menghitung produktivitas multifaktor, yakni dengan cara membagi output yang dihasilkan dengan semua input yang digunakan. Variabel produktivitas. Dalam variabel produktivitas ada 3 komponen utama, yakni yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja berkontribusi sekitar 10% untuk peningkatan produktivitas tahunan. Yang kedua, modal. Modal berkontribusi sekitar 32% untuk peningkatan produktivitas tahunan. Dan yang ketiga, manajemen. Manajemen berkontribusi sekitar 52% untuk peningkatan produktivitas tahunan. 3 faktor ini sangat penting dalam memperbaiki produktivitas. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terdiri dari pertama, pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. Kedua, kecukupan gizi dari tenaga kerja. Ketiga, biaya sosial atau sarana dan prasarana yang memadai, seperti transportasi dan sanitasi. Produktivitas dan sektor jasa. Sektor jasa menghadapi tantangan khusus dalam pengukuran produktivitas secara akurat dan peningkatan produktivitas. Produktivitas sektor jasa sulit berkembang karena sifat pekerjaan di sektor jasa memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, biasanya membutuhkan tenaga kerja yang banyak, contoh konseling atau juga mengajar. 2. Diproses secara individual, contoh seperti konseling investasi. 3. Sering merupakan tugas intelektual yang dilakukan oleh seorang profesional, contohnya seperti diagnosa kesehatan. 4. Sering sulit untuk dimekanisasi dan diotomatisasi, contohnya seperti jasa potong rambut. Yang kelima, kualitasnya sulit untuk dievaluasi, contohnya seperti kinerja perusahaan konsultan hukum. Contoh 1 dalam pengukuran produktivitas yaitu, jika barang yang dihasilkan sebesar 1000 unit dan jam kerja yang digunakan adalah 250, maka rumus yang kita gunakan yaitu produktivitas sama dengan barang yang dihasilkan dibagi jam kerja yang digunakan. Barang yang dihasilkan yaitu sebanyak 1000 unit, serta jam kerja yang digunakan adalah 250. Maka 1000 dibagi 250 yaitu 4 unit per jam kerja. Untuk selanjutnya yaitu contoh kedua. Perusahaan A mempunyai 4 karyawan yang bekerja 8 jam per hari dengan upah Rp640 per hari dan biaya lembur Rp400 per hari. Perusahaan A memproses dan menyelesaikan 8 judul setiap hari. Baru-baru ini perusahaan membeli sistem pencarian judul terkomputerisasi yang meningkatkan hasil hingga 14 judul per hari. Jumlah karyawan, jam kerja, dan upah tidak berubah, sedangkan biaya lembur berubah menjadi
800 per hari. Tentukan dan berikan analisa peningkatan dari produktivitas tenaga kerja sistem lama dan baru, serta produktivitas multifaktor sistem lama dan baru. Jawaban dari contoh kedua, produktivitas tenaga kerja sistem lama, yaitu sama dengan jawaban selanjutnya, yaitu produktivitas multifaktor sistem lama, yaitu sama dengan 8 judul per hari dibagi Rp640 ditambah Rp400 sama dengan 0,0077 judul per rupiah. Produktivitas multifaktor sistem baru, yaitu sama dengan 14 judul per hari dibagi Rp640 ditambah Rp400 sama dengan 0,0097 judul per rupiah. Jadi produktivitas multifaktor meningkat dari 0,0077 menjadi 0,0097. Terjadi peningkatan sebesar 1,259 atau sebesar 25,9% atau 0,0097 atau 0,0077. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.